Beda ya antara ahlul Quran dengan qori'ul Quran. Kalau orang yang cuma membaca Al-Quran, ada hadis Nabi, kam min talil Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Quran, tapi Al-Quran justru melaknatnya. Belum kategori ahlul Quran. Ahlul Quran ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Setelahnya tahapan mutatakti, jadi yang menghafal sambil terbata-bata itu. Setelah itu mahirul Quran. Di atas mahirul Quran, hamilul Quran. Di atas hamilul Quran, ahlul Quran. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi ahlul, bukan sebatas menghafal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa meneruskan pengajian kita. Kita sampai ke ayat 75 surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'man ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa min ahlil kitab, dan dari sebagian ahli kitab, man, ada orang-orang atau ada yang gitu. Wa min ahlil kitabi, dan dari sebagian para ahli kitab, man, terdapat orang, in ta'man, jika ta'man, mempercayai siapa kamu, hu, pada man, bikin torin, mempercayainya, bikin torin, dengan harta yang banyak, dengan memberikan amanah, penyerahan harta yang banyak gitu, kintor, yu'addi, maka menyerahkan siapa man, hi,
pada kintor, ilaika kepada kamu, wa minhum dan dari sebagian ahli kitab ini juga man terdapat orang intakman jika mengamanahi, jika mempercayakan siapa kamu, hu pada man, bidinarin dengan 1 dinar saja, la yu'addi maka tidak akan menyerahkan, tidak akan mengembalikan siapa man hi pada dinar, ilaika kepada kamu, illa kecuali madumta selama ada siapa kamu, alaihi pada man, iman terus menagih, terus meminta. Jadi di kalangan ahli kitab ini ada orang yang bisa menjaga amanah, ada juga yang tidak. Di kalangan ahli kitab ada yang meskipun kamu menitipkan uang yang banyak, menitipkan harta yang banyak kepada dia, kalau kamu memintanya pasti akan dikembalikan. Tapi sebaliknya, di kalangan ahli kitab juga ada yang tidak bisa dikasih amanat, tidak bisa dikasih kepercayaan. Jangankan harta yang banyak, meskipun kamu memberikan amanah 1 dinar saja, nitipin 1 dinar saja, wes hilang, nggak mungkin kembali. Ini maksudnya. Wa min ahlil kitab man intakman hu bikintorin yu'addihi ilaika, wa minhum man intakman hu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qaiman. Kecuali kamu memang maksa, mana uang saya 1 dinar. Ini maksudnya minta dengan paksa. Ayo mana uang? Tak bisa pokoknya, walaupun 10.000. Hutang ya hutang. Nuntut terus. Jadi ini 2 macam golongan para ahli kitab. Dan pada ayat-ayat sebelumnya kita tahu ahli kitab itu banyak diperingatin dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ahlul kitab loh ya. Tapi kalau ahlul Quran, tidak ada penjelasan tentang ahlul Quran kecuali sebagaimana sabda Rasulullah, ahlul Quran ahlullahi wa khosoh. Ahlul Quran itu mereka itu adalah ahlullah. Jadi para kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, para waliullah, ahlullah wa khosoh. Ini karenanya ini juga satu kemuliaan. Tidak ada kalimat yang jelek untuk mereka yang ahlul Quran. Beda ya antara ahlul Quran dengan qori'ul Quran. Kalau orang yang cuma membaca Al-Quran, ada hadis Nabi, kam min talil Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknatnya. Belum kategori ahlul Quran. Ahlul Quran ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Setelahnya tahapan mutatakti, jadi yang menghafal sambil terbata-bata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Nah itu inget-ingetin. Ya seperti model para penghafal-hafal awal itu namanya mutatakti. Setelah itu mahirul Quran. Di atas mahirul Quran, hamilul Quran.
di atas hamilul Quran, ahlul Quran. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi ahlul Quran. Bukan sebatas menghafal saja, bukan sebatas hafidhatul Quran, tapi terus naik ke level yang lebih tinggi terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana ahlul kitab itu. Ayat ini menjelaskan bagaimana ahlul kitab. Ada yang baik, ada juga yang tidak. Zalika, yang demikian itu, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka ahlul kitab, qalu, berkata siapa mereka min ahlil kitab ini, laisa alaina, tiadalah alaina atas kami, fil ummiyina, dari urusan atau perkara orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf lah bahasa kita, tidak ada atas kita apa? Sabilun, apa dosa. Wa yakuluna, dan mengatakan siapa mereka min ahlil kitab, alallahi, atas Allah, mengatakan apa? Al-kadhiba, pada kedustaan. Wahum, padahal adapun mereka, ya'lamuna, mengetahui siapa mereka min ahlil kitab. Mutlaqul insafil ilahi, mutlaknya keadilan Tuhan. Jadi Allah itu maha adil. Tidak semua tentang ahlul kitab itu yang diceritakan di Al-Quran yang jelek-jelek saja. Makanya di sini dikatakan ada sebagian ahlul kitab itu yang baik, menjaga amanah. Kalau kalian mempercayakan amanah ke dia, pasti dijaga. Tapi ada juga yang tidak baik, tidak menjaga amanah. Begitu. Falaisa kulluhum ahlasuin. Falaisa, maka tiadalah kulluhum, apa keseluruhan dari ahlul kitab itu, ahlasuin, ialah orang-orang yang jelek. Jadi tidak semua ahlul kitab itu jelek. Bal minhum, bahkan minhum, dari sebagian mereka ahlul kitab, man, terdapat orang, yatamayyazu, terbedakan, mempunyai kelebihan. Siapa man min ahlil kitab ini mempunyai kelebihan atau terbedakan bil amanati, dengan kemampuannya atau bisa menjaga amanah. Jadi enggak semua orang para ahlul kitab itu munafik, pembohong. Tidak, ada juga yang bisa menjaga amanah, ada juga yang bisa dipercaya. Itu maksudnya di atas. Wa madama qad qala khisalal khairi fihim. Wa madama, dan selama qad qala, telah menyatakan siapa Allah, khisalal khairi, menyatakan pada tabiat atau kebiasaan baik, fihim, di kalangan mereka ahlul kitab. Jadi selama Allah menyebutkan atau menyatakan kebaikan para ahlul kitab, fala budda ayyakuna shadiqan, fala budda, maka tidak bisa tidak ayyakuna, ada siapa Allah,
Shadiqon ialah zat yang maha benar, maha jujur, indama yakul, ketika yakulu menyatakan siapa Allah, al-umur sayyi'ata, pada hal-hal atau perkara-perkara yang jelek, allati yang ittasofu bertabiat atau menjadi kebiasaannya ahlul kitab, biha dengan kejelekan itu. Allah menyatakan tentang sisi baik dari sebagian ahlul kitab. Mereka bisa terima. Tapi di Al-Quran juga dikatakan tentang sisi jeleknya sebagian ahlul kitab. Ini juga harus diterima. Ini semuanya tidak lain merupakan keadilan Tuhan. Tidak hanya membicarakan kejelekan ahlul kitab, tapi sisi baiknya juga dikatakan bahwa ada sebagian ahlul kitab yang baik, yang menjaga amanah, itu pasti. Tapi ada juga dari mereka yang tidak bisa menjaga amanah. Demikian maksudnya. Al-kintoru, di situ ayat di atas menggunakan istilah kintor. Al-kintoru, adapun kintor itu yu'adilu sebanding. Yu'adilu sebanding wazna mi'atin wa arba'in wa arba'una kilograman. Insyaallah di sini wa arba'ina kilograman. Jadi kintor itu sebanding dengan 144 kilogram. Wad dinar kal kintori, dan adapun dinar itu kal kintori, seperti kintor, fil amanati, dalam hal amanah, wa adamiha, dan ketiadaan amanah. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa para ahli kitab itu, mereka ada yang sangat menjaga amanah. Meskipun kamu mau menitipin uang yang banyak kepada dia, pasti akan dikembalikan. Tapi ada juga yang tidak bisa menjaga amanah. Meskipun kamu nitipin uang sedikit, ya hilang, tidak mungkin kembali. Ini zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun. Karena ada ahlul kitabi, siapa ahlul kitab? Idza bay'u al muslimina, jika berbaiat siapa ahlul kitab al muslimina kepada umat Islam, zalamu, maka mendolimi siapa ahlul kitab, hum, pada kaum muslimin, waqalu, dan berkata siapa mereka ahlul kitab, laisa alaina min harajin fi dalika, laisa alaina, tiadalah alaina, atas kita, min harajin, dari dosa, fi dalika, pada hal yang demikian itu. Jadi mereka menganggap ya cuma umat Islam kok yang didolimin, gak apa-apa, gak ada dosa kok. Sama dengan anggapan begini kalangan umat Islam, kamu kok nyuri, punyanya orang kafir, itu juga gak boleh. Ye, kenapa kok dicuri? Biarin aja, punyanya orang kafir. Nah, mereka juga begitu. Kenapa kok berbohong? Cuma umat Islam. Mereka kan ummiyin. Rata-rata mereka itu nggak bisa baca. Mereka buta huruf.
Kita kan orang-orang terpelajar, kita kan ahlul kitab. Pikiran para ahlul kitab, kalau cuma yang didolimin itu umat Islam, kaum ummiyin, mereka yang enggak apa-apa. Laisa alaina min haraj fi dzalik. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka juga berkata atas Allah pada kedustaan. Wahum, padahal adapun mereka ya'lamuna, mengetahui kalau itu dusta, kalau itu enggak benar. Wadda'u, dan mengaku-ngaku siapa ahlul kitab kadziban, jadi dengan pengakuan dusta, annadzalika, bahwasanya keterangan yang demikian itu berbicara tentang Allah, fi kutubihim, ada di kitab-kitab mereka. Mereka menyatakan bahwa keterangan tentang Allah itu ada di kitab mereka. Padahal apa yang dikatakannya itu bohong. Mereka tahu. Mereka tahu itu. Salah satu ciri pengikut Dajjal itu mereka suka membolak-balik antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batin. Rasulullah, lihat, ini hadis Rasulullah mengisahkan tentang Dajjal. Nanti akan muncul bersama dengan Dajjal itu air dan api. Jadi Dajjal itu akan muncul bersama Dajjal air dan api. Nasihat Rasulullah begini, orang yang melihat kalau yang bersama dengan Dajjal itu api, maka sebenarnya itu adalah air segar yang menyejukkan. Tapi kalau yang dilihat oleh seseorang itu air, maka sebenarnya itu adalah api yang membakar. Maka pesan Rasulullah, pilihlah apa yang tidak dipilih oleh Dajjal. Dan jangan memilih apa yang diberikan oleh Dajjal. Nah ini kan bahasanya sekarang sudah mulai. Sekarang umat manusia sudah terbiasa, mana yang kelihatan viral, maka itu dianggap satu kebenaran. Itu pelan-pelan sudah diarahkan ke sana. Nanti Dajjal akan dibawa begitu. Sekarang opini dunia sudah mulai digoyah antara kebenaran, antara yang hak dengan yang batil. Bisa saja Dajjal itu sebenarnya adalah orang yang betul-betul berwibawa, orang yang kalau orang lihat itu terpengaruh. Wih, keren. Apa yang dikatakan pasti benar. Sakti. Pokoknya bisa memporak-porandakan dunia. Sampai nanti datang Nabi Isa. Umat manusia sudah mulai terolengkan antara yang hak dengan yang batil. Dan itu menjadi salah satu ciri dari wataknya Dajjal, membolak-balikan antara kebenaran dengan kebatilan. Katanya Dajjal benar, pasti itu salah. Kalau yang katanya Dajjal salah, pasti itu benar. Makanya oleh Rasulullah dijelaskan antara air dan api. Siapa yang tidak bisa membedakan antara air dan api? Ini sudah jelas, ini jelas, ini jelas. Kalau yang masih samar-samar itu mungkin membutuhkan pemikiran. Tapi ini air, ini api. Kontras sekali. Dan itu pun bisa dipalingkan. Apalagi untuk hal-hal yang perbedaannya itu sangat tipis sekali. Perbedaan antara air dengan api itu jelas sekali. Dan itu bisa disamarkan. Kalau perbedaan antara warna putih dengan warna coklat keputih-putihan itu kan sedikit.
Tapi kalau sudah warnanya putih dengan merah atau putih dengan hitam, itu kan kontras sekali. Nah, itu pun umat manusia dibikin yang putih dibilang hitam, yang hitam dibilang putih. Itu penggambaran. Sesuatu yang kontras saja bisa disalahkan. Tidak bisa untuk menentukan mana yang putih, mana yang hitam. Apalagi sesuatu yang sedikit sekali samar-samar. Itu. Nah, orang Yahudi begitu. Wadda'u kadiban anna dzalika fi kutubihim. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka ahlul kitab, mukhalifuna lidinina. Mukhalifuna, berbeda. Siapa mereka ahlul kitab? Lidinina, pada agama kita. Fa'adzaba, maka mendustakan hum, pada mereka ahlul kitab, Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, biqaulihi, dengan firman Allah, bala. Jadi ada kalimat bala fil ayatil qadimati, di ayat selanjutnya. Orang Yahudi ini begini. Mereka mengaku-ngaku seperti itu. Dijawab oleh Al-Quran, bala, bukan demikian. Bala, tidak demikianlah. Man aufa bi ahdihi, bahwasanya orang aufa yang menepati, siapa man bi ahdihi, pada janjinya, pada janji yang dia buat itu. Wattaqo, dan bertakwa siapa man, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yuhibbul muttaqina, ialah mencintai siapa Allah, al-muttaqina, pada orang-orang yang bertakwa. Artinya allazi fi kitabihim, yang ada di dalam kitab mereka ahlul kitab, huwa, adapun allazi itu, anna man aufa wattaqo fahuwa mimman yuhibbuhullah. Nah, kalimat ini ada di dalam kitab mereka. Man aufa, bahwasanya orang-orang aufa yang menepati janji, wattaqo, dan bertakwa siapa man, fahuwa, maka adapun man, mimman, termasuk orang-orang, yuhibbu, yang mencintai, hu, pada man, Allahu, siapa Allah. Yakni artinya anna alaikum, bahwasanya haruslah atas kalian, ya ahlal kitabi, wahai para ahli kitab, fil ummiyina, dalam perkara atau dalam kesalahan kalian pada orang-orang yang ummi, sabilun, terdapat dosa. Tetap saja ada dosa, tetap saja kamu berdosa wahai para ahli kitab atas kesalahan kalian kepada orang-orang yang kalian anggap ummi itu. Itu. Wahwa makna bala. Yang demikian itulah makna bala, arti dari kata bala dalam ayat di atas. Bala, adapun kata bala itu maksudnya tangkudul qodiyata, tangkudu, menolak. Apa kata bala? Menolak atau membatalkan al qodiyata, pada pernyataan,
allati yang qoblaha sebelumnya kata bala itu. Wa tusabbitu dan menetapkan apa kata bala ba'daha setelahnya bala, setelahnya lafaz bala ini qodiyatan mukhalifatan pada pernyataan yang sebaliknya. Saya buka cangkir kopi, bala itu jahi. Nah, balanya ini untuk menolak pernyataan yang sebelumnya. Apa pernyataan yang sebelumnya? Ini adalah cangkir kopi. Pernyataan setelahnya bala apa? Ini adalah cangkir jahi. Nah, ini maksudnya. Untuk menolak pernyataan sebelumnya dan menetapkan, memastikan pernyataan yang terucap setelah kata bala. Di ayat ini, pernyataan orang-orang ahlul kitab itu, kita nggak apa-apa untuk tidak menepati janji, untuk berbohong, untuk mendustakan orang-orang ummiyin. Dijawab oleh Al-Quran, bala, man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Itu loh yang ada di dalam kitab mereka. Mereka itu nggak merujuk ke kitabnya. Mereka merubah-rubah kitabnya sakar PDW. Nah, itu maksudnya. Ini tangkudul qodiyatal lati qablaha wa tusabbitu ba'daha qodiyatan mukhalifatan. Al-akhdul maksud huna, adapun perjanjian yang dimaksud di sini wal imanu ialah beriman. Ialah keimanan. Khususnya beriman kepada Rasulullah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ahlul kitab mereka percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya Tuhan mereka Allah, tapi mereka hanya tidak mengimani Rasulullah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maka mereka tidak termasuk beriman. Ini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.